Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Melayu, salam untuk saya semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu. Sedang saudaraku yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Timnas Indonesia dirumorkan akan menghadapi turnamen Tribangsa yang melibatkan Indonesia, Malaysia, dan Lebanon. Namun rencana ini masih tergantung pada hasil kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 ya, di mana jadwal padat menanti jika Indonesia lolos ke babak keempat. Nah, dilansir dari akun Instagram ya, Traset Pusbal, Rabu 30 April tahun 2025, tak sekedar melawan Malaysia dan Lebanon, Indonesia dikabarkan berencana menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan pertandingan persahabatan itu. Indonesia bersiap menjadi tuan rumah turnamen Tribangsa ya, pada FIFA Matchday September tahun 2025 dari tanggal 1 hingga tanggal 9. Turnamen ini akan menampilkan 3 tim ya, Indonesia, Lebanon, dan Malaysia, tulis akun tersebut ya. Jadi hal ini pun disoroti oleh media Malaysia. Jadi bikin heboh lah di sana masing-masing tantang timnas Indonesia ya, yang ada pemain keturunannya. Sebab itu jadi Malaysia berkesempatan menjajal 7 pemain keturunan baru. Hal itu langsung disambut dengan baik oleh media Malaysia. Lewat akun TikTok @palautaubola, mereka senang karena timnas Indonesia dapat menjajal 7 pemain baru ya. Dan pemain itu adalah pemain keturunan ya. Ya itulah, jadi timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia tahun 2026 via jalur otomatis maupun babak keempat. Saat ini skuad Garuda duduk di posisi 4 ya, klasemen grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia dengan nilai 9 ya. Main-main 9 ya. Anak asuh Patrick Kluivert itu berjarak 1 poin dengan timnas Arab Saudi di urutan ketiga ya, dan 4 angka dengan tim Australia di urutan kedua. Sisa 2 pertandingan ya, di bulan Juni, bulan depan, akan krusial untuk ketiga tim tersebut ya. Indonesia bila lolos ya, bisa lolos otomatis ya tahun 2026, maka Indonesia akan punya jadwal kosong pada FIFA Matchday September tahun 2025. Sebaliknya, jika melaju ke babak keempat, tim Merah Putih harus melakukan 3 pertandingan tambahan. Namun dari jadwal yang disusun oleh AFC, 3 pertandingan di babak keempat akan dihelat pada Oktober tahun 2025. Itu artinya turnamen ini berpotensi digelar sekalipun Indonesia lolos ke fase selanjutnya. Namun pelatih Malaysia Peter Klamosi memberikan komentar kontroversial dengan menyebut program naturalisasi Indonesia tidak relevan bagi timnya, artinya tim Malaysia. Pelatih asal Australia itu juga mengklaim punya solusi unik untuk meningkatkan kualitas skuad Harimau Malaya. Proyek Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan membicarakannya. Tidak relevan ya bagi Peter Klamoski, dikutip dari akun Instagram Stadion Astro. Di sisi lain, Peter juga mengakui bahwa level Malaysia belum bisa bersaing di level internasional yang lebih tinggi. Terlepas dari itu, menurut Malaysia itu butuh waktu untuk bisa membuktikan diri di kancah dunia. Tak bisa dipungkiri, program naturalisasi berdampak sangat luar biasa untuk timnas Indonesia
dalam beberapa tahun terakhir ya. Program yang berlangsung cukup masif di era kepemimpinan Sintayong membuat skuad Garuda mulai bisa berbicara banyak di level internasional. Paling terlihat tentu pada ajang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Zona Asia. Timnas ini jadi salah satu wakil Asia Tenggara yang bisa melaju ke putaran ketiga, bahkan berpotensi untuk lolos ke babak berikutnya dalam waktu dekat. Nah, beda nasib dengan timnas Indonesia, yaitu timnas Malaysia. Kalau Indonesia sering dapat pujian, kalau Malaysia justru mendapat sindiran. Uji coba yang dilakukan Malaysia seakan ditertawakan oleh FIFA. Sementara Indonesia, ya, timnas Indonesia sering dapat pujian dari FIFA. Salah satu pujian yang diberikan buat timnas Indonesia adalah saat skuad Garuda mampu melejit di ranking FIFA. Ya. Peringkat FIFA Indonesia di ranking FIFA telah menunjukkan peningkatan yang terus-menerus sejak tahun 2021 dan telah mendekati atau memasuki 100 ya, walaupun sekarang masih 123. Ya. Di tengah pujian yang menghampiri skuad Garuda, skuad dari Malaya malah mendapatkan hal yang sebaliknya. Dilansir dari salah satu media Vietnam, Soha.vn ya, bukan .com ya, disebut bahwa sepak bola Malaysia tengah menghadapi krisis besar jelang kualifikasi Piala Asia tahun 2027. Salah satu masalah serius yang dihadapi FAM adalah tunggakan gaji ya. Sejumlah tim di Liga Malaysia yang berujung pada bangkrutnya sebelah klub. Selain itu, skuad dari Malaya sendiri memang gagal tampil impresif dalam beberapa event resmi AFC dan FIFA. Di kelompok usia misalnya, Malaysia gagal mengirim wakilan di Asia U17 dan 20. Sedangkan di level senior, tim Malaysia tak mampu lolos dari fase grup. Jadi Piala AFF tahun 2024 serta tersingkir di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2006. Saat ini tim Malaysia masih harus berjuang untuk mengamankan tiket ke Piala Asia tahun 2027. Jadi itulah tim Malaysia saat ini, sangat menggenaskan kalau kita lihat, tapi untuk netizennya luar biasa keluar-keluarnya. Ya, kita tunggu. Ada istilahnya mau ada pertandingan match day 3 negara di Indonesia, tapi sementara kita harus berhadap konsentrasi menghadapi Piala Dunia dulu ya, kualifikasi. Bulan depan kita sudah melihat actionnya Garuda ketemu Cina. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.